Zaman dulu, setiap orang yang ingin berangkat haji banyak menempuh perjalanan lewat jalur darat maupun laut. Seiring perkembangan zaman semakin canggih, banyak orang-orang melakukan perjalanan haji menggunakan pesawat terbang. Selain mempersingkat waktu, dengan menggunakan pesawat lebih menghemat biaya dan juga menjamin keselamatan. Namun, apa jadinya jika ada orang yang berangkat ke tanah suci diantar oleh malaikat atau jin? Kisah tersebut sekilas terkesan begitu tak masuk akal. Namun, sebagai manusia yang beriman kita sudah seharusnya percaya kepada hal-hal gaib mengenai sosok malaikat dan jin maupun makhluk tak kasat mata lainnya. Dalam Al-Quran maupun hadis jelas disebutkan tentang eksistensi mereka, kaum jin. Sebagai bukti, firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam dalil yang lain, yaitu berdasarkan hadis Nabi, dari Abu Saklabah Al-Hashni mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, jin itu ada 3 jenis, yaitu, pertama, jin yang memiliki sayap dan terbang di udara. Kedua, jin yang berwujud ular dan kalajengking. Dan ketiga, jin yang menetap dan berpindah-pindah. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, dari kedua dalil tersebut jelas sudah akan keberadaan makhluk astral tersebut. Ingin tahu bagaimana kelanjutan kisahnya? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risalah Rasul yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membagikan sebuah kisah yang paling menakjubkan dan penuh keajaiban. Yaitu tentang seorang pria dari Indonesia yang diantar oleh jin menuju Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji. Dari hasil investigasi tim Risalah Rasul, kisah ini diambil dari sebuah kanal YouTube Murabi TV. Kejadian gaib itu terjadi sudah sangat lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Berlatar belakang antara tahun 1800 hingga 1942, yang mana di zaman tersebut belum ada teknologi secanggih sekarang. Sehingga kisah gaib ini begitu sulit untuk membuktikan kebenaran, dikarenakan tidak adanya dokumentasi yang valid. Kisah tersebut beredar di kalangan masyarakat secara turun-temurun, hingga akhirnya sampailah di hadapan kita semua dalam bentuk format video yang sudah dinarasikan oleh tim Risalah Rasul, berupa dalam bentuk video sebagai berikut. Di sebuah desa kecil bernama Rejosari di Jawa Timur. Di sana hiduplah seorang pemuda bernama Abdullah, yang kerap disapa Abdul. Abdul seorang pria yang tampak sederhana dengan semangat yang membara dalam dirinya. Hidupnya keras, ia bekerja sebagai petani di sawah. Namun, hatinya penuh dengan impian mulia, yaitu bercita-cita pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Profesi sebagai petani sudah ia geluti sejak usia 15 tahun. Setiap hari bekerja keras di bawah teriknya matahari. Keseharian Abdul sibuk dengan membajak sawah untuk bisa ditanami padi. Keringat mengalir deras dari tubuhnya, namun di setiap tarikan napasnya dia selalu berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Meski banyak orang menganggap mimpinya terlalu tinggi untuk seorang petani biasa, namun ia tetap optimis dan yakin suatu saat Allah pasti akan mengabulkan doanya. Walaupun Abdul petani miskin, semangatnya untuk berangkat haji tidak pernah padam. Dia bukan tipe pemuda yang pantang menyerah di desa itu. Terdapat sebuah masjid kecil tempat Abdul sering mengaji. Suaranya yang merdu dan bacaan Al-Qurannya yang menggetarkan hati, kerap membuat para jemaah terkesima akan lantunan ayat-ayat suci. Setiap malam setelah bekerja, Abdul selalu menyempatkan diri untuk mengaji dan membaca doa dengan penuh harapan, agar suatu hari cita-citanya ke Tanah Suci dapat terwujud. Suatu ketika Abdul sedang beristirahat di bawah pohon rindang, di tepian sawah. Pada saat itu, datanglah sepupunya, Hasan. Kang Abdul, ada kabar baik nih. Juragan Alamsyah sedang mencari pembantu untuk membersihkan rumahnya. Kalau engkau sudi, aku bisa membawamu ke sana, pinta Hasan kepada Abdul. Abdul yang mendengarkan kabar tersebut, dengan kondisi setengah sadar. Lewat pandangan yang agak sayu, ia langsung mengiyakan tawaran dari Hasan. Tiba-tiba, pada saat hendak berangkat, Abdul terdiam dan bertanya pada Hasan, "Tapi bagaimana dengan sawah Kusan? Siapa yang akan merawatnya?" Hasan tersenyum, "Jangan khawatir saudaraku, aku yang akan merawat sawahmu untuk sementara waktu." Jawab Hasan dengan penuh keyakinan. Ini saat yang bagus untuk mengumpulkan uang banyak,
agar kamu bisa segera berhaji. Tambah Hasan lagi. Setelah mempertimbangkan semuanya, akhirnya Abdul setuju dengan tawaran Hasan. Abdul pun pergi bersama Hasan ke rumah Juragan Alamsyah, yang merupakan seorang saudagar kaya raya dan juga baik hati. Setiba di tempat tujuan, Abdul dan Hasan segera menemui sang juragan. Setelah Hasan memperkenalkan Abdul kepadanya, tanpa buang-buang waktu Juragan Alamsyah segera menyuruh Abdul untuk membersihkan sebuah gudang. Di sela-sela waktu senggang, Abdul yang terkenal taat beribadah dan paham ilmu agama, ia sempatkan diri untuk mengajar Al-Quran kepada anak-anak yang tinggal di sekitar kediaman Juragan Alamsyah. Suaranya yang merdu dan juga ketulusannya dalam mengajar mengaji membuat anak-anak semakin betah untuk belajar bersama Ustadz Abdullah. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Abdul melaksanakan sholat tahajud. Setelah selesai sholat, ia selalu melantunkan doa yang menjadi cita-citanya untuk menunaikan ibadah haji. Ya Allah, kabulkanlah impianku agar bisa menunaikan ibadah haji. Meski aku miskin, aku yakin dengan kebesaran-Mu tidak ada yang mustahil. Semua bisa terwujud jika Engkau sudah berkehendak. Tanpa disadari Juragan Alamsyah ternyata mendengar doa Abdul. Keesokan harinya, setelah sholat subuh, Juragan Alamsyah memanggil Abdul untuk segera menemuinya. Abdullah, aku mendengar doamu tadi malam. Aku tahu betapa besar keinginanmu untuk menunaikan ibadah haji. Aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu, ungkap sang juragan dengan penuh keyakinan. Abdullah begitu kaget, dan tidak sabar ingin mendengarkan tawaran dari majikannya. Apa yang ingin Anda tawarkan wahai juragan? Tanya Abdullah begitu penuh penasaran. Juragan Alamsyah tersenyum lembut, aku akan membawamu ke tanah suci. Tetapi ada 2 syarat yang harus kau penuhi. Pertama, kau tidak boleh memberitahu siapapun sebelum kita tiba di Masjidil Haram. Kedua, kau harus menutup mata selama bepergian ke tanah suci denganku, dan hanya boleh membuka mata setelah aku memberikan isyarat, ungkap juragan kepada Abdullah. Abdullah yang awalnya terkejut, sempat berpikir bahwa itu hanyalah candaan. Wahai juragan, Anda memang suka bergurau, bagaimana mungkin hal itu bisa membawa kita ke tanah suci? Sambung Abdullah dengan nada meremehkan tawaran dari sang juragan. Namun wajah Juragan Alamsyah tetap serius. Aku tidak sedang bercanda Abdul, aku lagi serius, jawab juragan dengan nada mulai meninggi. Setelah memperhatikan raut wajah juragan dengan tatapan tajam, akhirnya Abdul memutuskan untuk mempercayai dan menerima tawaran itu. Meski dalam hati, hal tersebut mustahil terjadi. Baiklah juragan, saya akan mematuhi semua syarat yang Anda berikan, jawab Abdullah sambil menundukkan pandangan di hadapan juragan. Malam berikutnya, setelah semua persiapan selesai, Juragan Alamsyah mengajak Abdullah pergi. Abdul disuruh menaiki punggung Juragan Alamsyah sambil menutup matanya rapat-rapat. Seperti biasa, sebelum berangkat Abdullah tidak lupa membaca doa dan meminta perlindungan dari Allah, agar selama dalam perjalanannya ke tanah suci dimudahkan. Tidak lama berselang, setelah ia berada di atas pundak majikan, tiba-tiba saja tubuhnya terasa melayang dan terangkat ke atas. Ia merasakan angin sejuk yang menerpa wajahnya, seolah-olah mereka sedang melintasi dunia yang berbeda. Abdullah mulai dihinggapi rasa takut dan penasaran. Saat itu juga ia tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah. Mungkin saja inilah saatnya Allah menjawab doanya yang ingin ke tanah suci. Setelah beberapa saat, Juragan Alamsyah meminta Abdullah untuk membuka matanya. Lalu Abdullah pun nurut saja. Seketika itu ia membuka matanya secara perlahan, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat dirinya sudah berada tepat di depan Ka'bah. Air mata kebahagiaan mengalir membasahi pipinya. Alhamdulillah, ucapnya dengan suara gemetar. Saat itu juga Abdullah mengingat betapa besarnya kuasa Allah untuk menjawab setiap doa dari hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Subhanallah, sungguh nyata kebesaran Allah, gumam Abdul dalam hati sambil berlutut, bersimpuh di depan Ka'bah. Matanya tak bisa lepas dari keagungan Ka'bah. Dia segera melantunkan doa, dan tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur karena keajaiban yang baru saja terjadi padanya. Selama di tanah suci, Abdullah menjalankan ibadah haji dengan khusyuk di tengah keramaian. Di sana dia bertemu dengan Haji Isa dan Haji Ibrahim,
Mereka berdua merupakan orang kaya dari desanya yang setiap tahun menunaikan ibadah haji. Mereka turut melihat Abdullah di sana. "Abdullah, bagaimana bisa kau berada di sini?" tanya Haji Isa dengan heran. Abdullah tersenyum, "Ini semua berkat pertolongan Allah, Juragan Alamsyah yang membawaku ke sini." Kedua Pak Haji tersebut saling pandang, dan ikut tersenyum. Mereka berpikir bisa saja Juragan Alamsyah yang telah membiayai Abdullah untuk bisa berhaji. Singkat cerita, setelah menunaikan ibadah haji, Abdullah kembali ke tanah air dengan cara yang sama, bersama sang Juragan. Dalam seketika mereka berdua tiba di tanah air. Juragan Alamsyah langsung mengantar Abdullah ke rumahnya sendiri. Kemudian, Juragan pamit untuk segera kembali ke rumahnya sendiri dengan alasan ada kerjaan yang harus diselesaikan. Sesampainya di rumah, Abdullah bercerita tentang pengalamannya kepada keluarga dan penduduk kampung, tentang keajaiban dan pertolongan Allah yang baru saja ia alami. Tetapi tidak ada yang percaya, malahan ceritanya dianggap tidak masuk akal. Mereka beranggapan Abdullah sudah kehilangan akal sehat. Sepulang dari tempat juragan, ia berbicara ngelantur. "Sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, dengan kondisi seperti ini kamu bisa berhaji?" Dengan kepolosannya, Abdullah berkali-kali mencoba meyakinkan mereka. "Aku sungguh-sungguh telah melihat Ka'bah dan berdoa di sana," jawab Abdul meyakinkan saudara dan teman-temannya. Namun, tak seorang pun yang percaya akan cerita dari Abdullah, yang telah mengaku naik haji dengan cara gaib sebagaimana yang telah ia alami. Malahan, sebagian warga desa mengasingkan Abdullah. Mereka menganggap Abdullah sudah mulai tidak waras, akibat keseringan menyendiri di sawah. Padahal, keseharian Abdullah setelah bekerja, ia sibuk berzikir dan membaca Al-Quran. Sesekali ia juga sempatkan diri untuk mengajar di sebuah pesantren yang ada di desanya. Abdullah tidak suka duduk di warung dan menghabiskan waktu seharian dengan cara-cara yang tidak bermanfaat. Setelah beberapa bulan berlalu, pulanglah Haji Isa dan Haji Ibrahim dari Tanah Suci. Mereka bercerita kepada segenap warga desa tentang perihal pertemuan dengan Abdullah yang sedang menjalankan serangkaian ibadah haji. Warga desa sontak dibikin terkejut dengan apa yang diceritakan oleh kedua orang yang menjadi saksi akan kebenaran Abdullah telah melaksanakan ibadah haji. Mereka yang pernah beranggapan Abdullah sudah berbohong dan bahkan menganggapnya sudah gila, segera meminta maaf kepada Abdul. Kebaikan Abdullah sudah tidak diragukan lagi. Ia pun sama sekali tidak memiliki dendam dan pikiran jahat kepada warga desa yang tidak mempercayai kisah perjalanan hajinya lewat cara-cara yang tidak biasa. Semenjak itu pula, orang-orang kampung senantiasa berkunjung ke tempat Abdullah, hingga ia dijuluki salah satu wali Allah yang memiliki kelebihan. Banyak di antara mereka yang meminta doa dan bertanya tentang ilmu agama. Sebulan kemudian, Abdullah merasa kangen dan rindu untuk mengunjungi Juragan Alamsyah. Ia ingin mengucapkan terima kasih kepadanya, sekalian ingin membawa oleh-oleh berupa hasil panen sawahnya. Dengan semangat dia berjalan ke rumah Juragan. Namun, sesampainya di sana Abdullah terkejut melihat rumah Juragan Alamsyah telah hilang tanpa jejak. Hal ini mustahil terjadi, karena sebulan yang lalu ia pernah tinggal dan bekerja di rumah Juragan yang ada di desa sebelah, tepat di bawah kaki Abdullah saat ini. Dan kondisinya saat ini, jangankan jejak bangunan, tempat tersebut benar-benar berupa semak belukar yang tidak ada satupun penduduk tinggal di tempat itu. Kawasan tersebut dipenuhi dan ditumbuhi perpohonan besar yang berumur ratusan tahun lamanya. Dia pun memutuskan untuk berkeliling dan mencari warga setempat untuk bertanya sosok juragan yang pernah mendiami kawasan hutan itu. Namun sayangnya, beberapa orang yang pernah ia jumpai sama sekali tidak tahu menau tentang sosok Juragan Alamsyah yang ia maksud. Mendengar jawaban orang-orang seperti itu, Abdullah langsung teringat kepada gurunya, Kiai Ghazali. Ia pun segera kembali untuk meminta penjelasan sang guru. Setelah mendengarkan cerita Abdullah dengan seksama, Kiai Ghazali tersenyum bijak. "Abdul, semua itu bisa saja terjadi dengan kehendak Allah. Mungkin Juragan Alamsyah bukanlah manusia biasa. Bisa jadi dia salah satu hamba Allah yang diberkahi dengan kemampuan luar biasa. Atau bahkan mungkin saja dia adalah makhluk gaib yang dikirim untuk membantumu agar dapat menunaikan ibadah haji. Yang terpenting saat ini, kamu sudah menunaikan ibadah haji dan merasakan keajaibannya. Bersyukurlah dan teruslah beribadah dengan ikhlas." Mendengar nasihat dan petuah dari gurunya, Abdullah hanya bisa terdiam dan mengangguk-ngangguk sambil merenung kebesaran Allah. Abdullah mencoba menerima kenyataan itu dengan hati yang lapang, meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Dia merasa bahagia karena mimpinya telah terwujud dapat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Setiap kebenaran datangnya dari Allah dan setiap kilaf dan salah datangnya dari kesalahan saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai ketemu lagi dalam kisah-kisah menarik selanjutnya. Akhirul kalam saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.